أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Ikhwata iman as-shaimin shaimat rahimakumullah. Memanfaatkan bulan Ramadan ini dalam suasana saum, dan salah satu dari suasana saum inilah suasana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk lebih merekatkan kedekatan kita, kehariban Allah Azza wa Jalla, dan mengokohkan, menguatkan akidah dan keimanan kita kepadanya, saya ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kita mengkaji ulang kembali tentang pokok-pokok akidah, tentang pokok-pokok ilmu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat kita akan pelajari bab demi bab secara singkat dan ringkas. Pertama yang akan kita bahas dari kajian tauhid ini adalah yaitu fadlut tauhid wa ma yukfaru minad dunub. Keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapus dosa-dosa. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa salah satu dari fadilah tauhid, keutamaan bertauhid itu adalah memberikan seorang hamba rasa damai, rasa tenang, rasa tentram. Dan ingat, rasa damai, rasa tentram itulah sumber daripada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sumber daripada kesehatan manusia, keselamatan manusia, lahir dan batin. Maka fadilah daripada tauhid kepada Allah menanamkan dalam jiwa seorang hamba senantiasa rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia yang menjadi sumber daripada keselamatan dunia dan akhirat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Ahmad. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang telah bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah, sekaligus kalimat Allah yang Allah campakkan ke dalam Siti Maryam, dan Nabi Isa itu adalah ciptaan, tiupan dari ruh Allah
wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan bersaksi bahwa surga adalah benar, neraka adalah benar, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan kedudukan amalnya. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Jadi hadis ini menerangkan bahwa fadilah tauhid, baik mengesahkan Allah, kemudian mengimani kerasulan Muhammad SAW, mengimani kerasulan Nabi Isa alaihissalam, dan meyakini bahwa Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah, tetapi langsung Allah meniupkan rohnya kepada Siti Maryam. Lalu seseorang meyakini tentang surga itu benar, neraka itu benar, maka itu cukup bagi seseorang menjadi penjamin dia ke surga, dan dia masuk surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Inilah fadilah yang kedua daripada tauhid kepada Allah. Setelah dalam Al-Quran diterangkan, orang yang beriman tanpa mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan dalam hati akan menghilangkan rasa tenang, rasa bahagia seseorang. Nah, maka dia hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari ini menerangkan fadilah tauhid yang kedua adalah Allah akan memasukkan seorang hamba ke surga sesuai dengan tingkatan amal yang dilakukannya. Kemudian di hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Bahwa Allah Ta'ala, sabda Rasulullah, akan mengharamkan kepada neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mengucapkan itu semata-mata mengharap keridhaan Allah. Jadi seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, maka Allah akan haramkan dia di dalam neraka. Apa maksud diharamkan di sini? Yaitu diharamkan kekal di dalam neraka. Bukan berarti bahwa orang yang telah bertauhid tidak akan pernah masuk neraka. Yang diharamkan oleh Allah adalah kekal dalam neraka. Karena itu orang mukmin pun, orang bertauhid pun bisa masuk neraka karena perbuatan dosanya. Sebagaimana dia masuk surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Kemudian hadis yang berikutnya atau keterangan yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Rasulullah menceritakan Nabi Musa yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya Nabi Musa itu? Ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Ya Rabb, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir dengan kalimat tersebut dan aku bisa berdoa dengan kalimat tersebut. Qala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Maka firman Allah, wahai Musa, katakan saja la ilaha illallah. Itu kalimat yang digunakan kamu berzikir sekaligus kamu berdoa, memohon dan menyeru manusia. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hadha. Maka kata Nabi Musa, wahai Rabb, bukankah seluruh hamba-hambamu mengatakan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, qala ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai Musa, sekiranya langit yang 7 dan seluruh penghuninya
yang memakmurkannya. Begitu pula bumi yang 7. Lalu langit yang 7 dan bumi yang 7 itu disimpan di satu daun timbangan. Kemudian la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. Niscaya maka daun timbangan la ilaha illallah itu akan condong lebih berat daripada semua langit, bumi dan segala isinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan disahihkannya. Ini menerangkan fadilah dan keutamaan yang lain dari kalimat tauhid, bahwa seandainya kalimat tauhid itu ditimbang dengan raca timbangan, ia disimpan di satu daun timbangan, dan bumi dengan seluruh isinya itu ditimbang di daun timbangan yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan jauh lebih berat daripada daun timbangan yang berisi bumi, langit dan segala isinya. Kemudian yang terakhir, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka taala berfirman, ini artinya adalah hadis qudsi. Allah taala berfirman, wahai anak-anak Adam, seandainya engkau datang menghadap aku dengan seberat timbangan bumi dosa, kemudian kamu datang menghadap aku dengan tidak menyekutukan aku, melainkan tetap dalam keadaan tauhid, maka niscaya aku akan datang menjemputmu dengan seberat timbangan bumi itu pula membawa ampunan kepadamu. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari keterangan-keterangan ini maka menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid. Maka kalau kita ambil poin-poin yang penting dari dalil-dalil tersebut, maka ada beberapa poin yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Pertama, al-ula yakni sa'atu fadillahi ta'ala, tentang luasnya karunia Allah, tidak terbatas bahkan dibanding dengan luasnya langit dan bumi. As-saniyah kasratu sawabit tauhid indallah, betapa banyaknya dan besarnya pahala tauhid di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, makna dalam surah Al-An'am 82, yaitu orang yang beriman tanpa mencampurkan imannya dengan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maka akan memberikan kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan. Semakin murni tauhid seseorang, semakin damai jiwanya, maka kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran apapun dalam hati seseorang, hakikatnya karena adanya kesyirikan dalam hati, besar ataupun kecil. Kemudian dari hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang dibacakan di atas juga menerangkan bahwa apabila manusia masih memiliki tauhid kepada Allah, meskipun berbuat dosa seluas langit dan bumi, seandainya, karena manusia tidak mungkin berbuat dosa sebesar itu, maka Allah akan menyiapkan ampunan seluas itu pula selama dia bertauhid. Dan dengan tauhid itulah maka seseorang itu diharamkan kekal dalam neraka dan ia telah dijamin memeluk surga. Mari kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk menguatkan nilai-nilai tauhid kita, di mana dalam saum Ramadan kita hanya merasa diawasi dan
diperhatikan, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.